Soal nomor 16. Laju reaksi yang paling cepat terdapat pada A. 250 mili HCl 0,3 m ditambah 250 mili NaOH 0,3 m. B. 250 mili HCl 0,4 m ditambah 250 mili NaOH 0,4 m. C. 250 mili HCl 0,5 m ditambah 250 mili NaOH 0,5 m. D. 500 mili HCl 0,1 m ditambah 500 mili NaOH 0,1 m. E. 500 mili HCl 0,2 m ditambah 500 mili NaOH 0,2 m. Soal ini menggunakan konsep laju reaksi. Laju reaksi semakin cepat jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar dan volume yang digunakan semakin kecil. Sehingga, soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Pada opsi jawaban, konsentrasi paling besar adalah 0,5 m. Dan volume yang paling kecil adalah 250 mili. Jadi, laju reaksi yang paling cepat terdapat pada 250 mili HCl 0,5 m ditambah 250 mili NaOH 0,5 m. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 17. Pada percobaan logam magnesium yang direaksikan dengan larutan asam klorida, Mg plus 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2, diperoleh data sebagai berikut. Pada suhu 25 derajat Celcius, volume H2 25 ml, waktu 5 detik. Pada suhu 25 derajat Celcius, volume H2 50 ml, waktu 10 detik. Pada suhu 45 derajat Celcius, volume H2 75 ml, waktu 10 detik. Laju reaksi pada pembentukan gas hidrogen adalah A. 2,5 ml per detik, B. 5 ml per detik, C. 6 ml per detik, D. 7,5 ml per detik, E. 10 ml per detik. Soal ini menggunakan konsep laju reaksi. Lihat data pada suhu yang sama, sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Data 1 dan data 2. V sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 min V1 per T2 min T1, sama dengan 50 dikurangi 25 ml per 10 dikurangi 5 detik, sama dengan 5 ml per detik. Jadi, laju reaksi pada pembentukan gas hidrogen adalah 5 ml per detik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 18. Suatu reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H sama dengan min X kJ per mol. Agar kesetimbangan bergeser ke arah produk, hal-hal di bawah ini perlu dilakukan, kecuali A. Suhu diturunkan, B. Pada suhu tetap volume diturunkan, C. Pada suhu tetap tekanan sistem diturunkan, D. Pada suhu tetap konsentrasi gas SO2 ditambah, E. Pada suhu tetap konsentrasi gas O2 ditambah. Soal ini menggunakan konsep kesetimbangan kimia. Perhatikan pada soal bahwa kesetimbangan bergeser ke arah produk. Bergeser ke arah produk artinya bergeser ke kanan. Pada soal diketahui delta H sama dengan negatif.
artinya reaksi berlangsung secara eksoterm. Faktor volume sebanding dengan koefisien. Faktor tekanan berbanding terbalik dengan koefisien. Jika suhu diturunkan, akan bergeser ke pihak eksoterm, sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Delta H sama dengan min X kilojoule per mol. Artinya, reaksi kesetimbangan ini berlangsung secara eksoterm. Total koefisien ruas kiri sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Total koefisien ruas kanan sama dengan 2. A. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan geser ke pihak eksoterm, yaitu geser ke kanan. B. Jika volume diturunkan, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang kecil, yaitu geser ke kanan. C. Jika tekanan diturunkan, kesetimbangan akan geser ke koefisien yang besar, yaitu geser ke kiri. D. Jika konsentrasi SO2 ditambah, kesetimbangan geser ke pihak yang kurang, yaitu geser ke kanan. E. Jika konsentrasi O2 ditambah, kesetimbangan geser ke pihak yang kurang, yaitu geser ke kanan. Jadi, agar kesetimbangan bergeser ke arah produk, hal-hal yang tidak perlu dilakukan adalah pada suhu tetap, tekanan sistem diturunkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 19. Dalam ruangan 10 liter terdapat kesetimbangan 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Sebanyak 1 mol gas SO3 mengurai 50%. Jika tekanan ruangan 5 atm, tetapan kesetimbangan Kp adalah A. 10 pangkat min 3, B. 10 pangkat min 2, C. 10 pangkat min 1, D. 1, E. 10. Soal ini menggunakan konsep kesetimbangan kimia. Perhatikan bahwa pada soal diketahui 1 mol gas SO3 mengurai 50%. Untuk menentukan mol SO3 yang bereaksi, digunakan rumus derajat ionisasi sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat mula-mula. Untuk menentukan tekanan parsial gas, digunakan rumus Px sama dengan mol X per mol total dikali P total, sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. P total sama dengan 5 atm. Mol SO3 mula-mula sama dengan 1 mol. Terurai 50%, sehingga alfa atau derajat ionisasi sama dengan 0,5. Mol bereaksi sama dengan derajat ionisasi dikali mol mula-mula, sama dengan 0,5 dikali 1 mol, sama dengan 0,5 mol. Pada reaksi kesetimbangan 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2, mol SO3 mula-mula adalah 1 mol. Mol SO3 saat bereaksi adalah 0,5 mol, sehingga mol SO3 saat setimbang adalah 0,5 mol. Berdasarkan perbandingan koefisien terhadap mol SO3 yang bereaksi, maka dapat diketahui mol SO2 dan mol O2 yang bereaksi. Mol SO2 yang bereaksi adalah 0,5 mol, sedangkan mol O2 yang bereaksi adalah 0,25 mol. Sehingga mol SO2 saat setimbang adalah 0,5 mol. Mol O2 saat setimbang adalah 0,25 mol. Mol gas total saat setimbang sama dengan 0,5 ditambah 0,5
ditambah 0,25 sama dengan 1,25 mol. Tekanan parsial gas SO2 atau PSO2 sama dengan 0,5 mol per 1,25 mol dikali 5 atm sama dengan 2 atm. Tekanan parsial gas O2 atau PO2 sama dengan 0,25 mol dibagi 1,25 mol dikali 5 atm sama dengan 1 atm. Tekanan parsial gas SO3 atau PSO3 sama dengan 0,5 mol dibagi 1,25 mol dikali 5 atm sama dengan 2 atm. Kp sama dengan PSO2 kuadrat dikali PO2 dibagi PSO3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikali 1 dibagi 2 kuadrat sama dengan 1. Jadi, tetapan kesetimbangan Kp adalah 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 20. Bentuk molekul yang terjadi jika atom 4A dan 17X berikatan adalah A. Atom pusat A mengikat 5 atom X. B. Atom pusat A mengikat 6 atom X. C. Atom pusat A mengikat 3 atom X. D. Atom pusat A mengikat 4 atom X. E. Atom pusat A mengikat 2 atom X. Soal ini menggunakan konsep ikatan kimia mengenai bentuk molekul. Rumus umum tipe molekul adalah AXNEM, dengan A sama dengan atom pusat, N sama dengan jumlah pasangan elektron ikatan atau jumlah PeI, M sama dengan jumlah pasangan elektron bebas atau jumlah PeB. Sehingga soal ini dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Konfigurasi elektron 4A sama dengan 2, 2, sehingga atom A melepas 2 elektron. Konfigurasi 17X sama dengan 2, 8, 7, sehingga atom X menyerap 1 elektron. Atom A dan X dikali silang, sehingga A dikali 1 menjadi A, X dikali 2 menjadi X2. Rumus molekul sama dengan AX2. Pasangan elektron ikatan atau N sama dengan 2. Elektron valensi atom pusat A sama dengan 2. Pasangan elektron bebas atau M sama dengan jumlah elektron valensi atom pusat atau EV dikurangi jumlah elektron untuk ikatan atau N per 2 sama dengan 2 min 2 per 2 sama dengan 0. Tipe molekul sama dengan AX2E0 atau AX2. Jadi, bentuk molekul adalah linier, yaitu atom pusat A mengikat 2 atom X. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.